Halo Pak Rian, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang PC yang dimulai dari Marcel. PC atau personal computer adalah pengertian dari kata bahasa Inggris, yaitu to compute, yang artinya adalah menghitung. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa komputer adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data atau perhitungan. Personal computer atau PC adalah perangkat komputer yang biasa digunakan perorangan. PC pada umumnya digunakan di rumah, pusat perbelanjaan, maupun di kantor untuk kebutuhan pribadi dan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Difference Engine 0, di mana bentuknya sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama ENIAC. Awal mulanya, ENIAC diciptakan untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer. Dulu komputer diciptakan hanya untuk sebagai alat mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin penghitung matematika. Tetapi seiring perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin serba khusus, khususnya pada bidang perindustrian dan penelitian. Pada zaman generasi komputer pertama, beberapa negara menciptakan sebuah komputer sebagai alat pemecah kode rahasia dan sebagai alat pendesain pesawat terbang. Seiring perkembangan zaman, penggunaan komputer semakin dibutuhkan karena sekarang digunakan sebagai media pembelajaran dan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya dijelaskan oleh Samuel. Nah, adapun jenis atau penggolongan komputer yang biasa digunakan dalam bidang industri atau manufacturing. Yang pertama itu adalah CAD atau Computer Aided Design. Dapat dikatakan CAD ini sebagai pengganti meja gambar. Dari namanya saja sudah dapat diketahui bahwa komputer ini digunakan untuk mendesain. Kebanyakan berupa aplikasi 3 dimensi. Dalam dunia industri, komputer ini dapat digunakan untuk membuat desain kemasan sebuah produk, mendesain beberapa brosur atau pamflet yang akan digunakan untuk media promosi. Yang kedua ini adalah CAM atau Computer Aided Manufacturing. CAM ini adalah komputer yang biasa digunakan untuk membantu mengoperasikan mesin-mesin produksi. Di dalam industri, khususnya industri dengan skala produksi yang besar, di dalam pengolahan bahan mentahnya hingga menghasilkan produk jadi dilakukan oleh robot atau mesin agar pengerjaannya cepat dan sesuai standar baku. Berjalannya mesin dan robot ini tak lepas dari kontrol komputer, sehingga komputer jenis ini sangat banyak ditemukan pada industri skala besar. Yang ketiga ada MRPII atau Manufacturing Resource Planning. Komputer jenis ini dalam industri berguna untuk membuat rancangan dari segala sumber daya produksi. Dalam membuat rancangan produksi, apalagi untuk industri skala besar, tentu bukan hal yang sepele. Harus dipikirkan matang-matang segala aspeknya. Segala sesuatunya harus terstruktur, karena jika perencanaannya sudah keliru, maka bisa berdampak untuk proses ke depannya. Komputer jenis MRPII ini memudahkan dalam membuat perencanaannya. Yang terakhir ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing. CIM ini merupakan komputer yang mengontrol seluruh kerja komputer lainnya. Jadi berperan sebagai kontrol atau lebih mudah dikatakan sebagai komputer induk. Segala sistem komputerisasi dapat terkontrol dan bekerja secara otomatis. Komputer-komputer tersebut terhubung dalam satu jaringan sehingga saling terkait satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. komputer juga bermanfaat dalam teknik industri dalam berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu produksi. Di dalam industri besar yang menghasilkan jumlah produk dalam skala besar, tidak mungkin jika proses produksinya dilakukan secara manual. Kekuatan, kecepatan, ketepatan manusia sangat terbatas, sehingga mesin-mesin yang beroperasi tidak lepas dari kontrol sistem komputerisasi. Yang kedua ada aspek pengemasan. Pengemasan sebenarnya masuk dalam proses produksi. Jadi dari proses pengolahan bahan mentah hingga menjadi barang jadi, kemudian dikemas, semua dilakukan oleh mesin secara otomatis. Yang dimaksud pengemasan di sini adalah pembuatan desain suatu produk. Setelah suatu produk dinyatakan lolos untuk dapat diproduksi, maka tahap selanjutnya adalah pelabelan atau pengemasan produk.
Penggunaan komputer dalam membuat suatu desain sangat dibutuhkan, terutama dalam industri pakaian dan properti, di mana pembuatan rancangan desain akan lebih mudah dan cepat jika dilakukan dengan komputer. Dilanjutkan oleh Adit. Terima kasih, Marcel. Saya akan melanjutkan yang ketiga, aspek promosi dan distribusi. Promosi menjadi bagian terpenting dalam pemasaran suatu produk. Cara promosi yang unik dan penuh ide, serta inspirasi mampu menarik masyarakat menggunakan produk yang ditawarkan. Promosi bisa dilakukan dengan banyak cara, bisa melalui media elektronik seperti melalui iklan di televisi maupun radio, melalui situs website maupun blog. Promosi bisa juga dilakukan melalui media cetak seperti memasang iklan pada baliho di pinggir-pinggir jalan atau tempat-tempat strategis, bisa juga melalui koran atau majalah. Nah, yang terakhir, aspek administrasi. Kegiatan administrasi tak akan pernah lepas dari komputer. Administrasi dalam suatu industri meliputi banyak hal, seperti misalnya yang pertama, kegiatan surat menyurat dan kontrak perusahaan dengan pihak lain, dengan berbagai pihak yang akan diajak bekerja sama atau antar bagian dalam perusahaan. Misalnya adalah bekerja sama dengan pemasok bahan-bahan baku, dengan distributor, dengan jasa layanan iklan, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan industri. Kerjasama yang terjalin tersebut di dalam industri harus melalui prosedur kontrak yang jelas, sehingga ketika di tengah kerjasama terdapat masalah dan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kegiatan surat menyurat dan pembuatan kontrak atau perjanjian tidak lepas dari kerja komputer. Nah, yang kedua, membuat akumulasi dana yang dibutuhkan setiap tahun atau bulannya. Membuat rekapan hasil penjualan produk, menghitung laba dan rugi, menghitung gaji para karyawan, dan masih banyak lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pelaporan atas suatu hasil. Pembuatan pelaporan akan lebih mudah dilakukan dengan bantuan program komputer. Kemudian setelah dilaporkan, data-data tersebut disimpan sebagai arsip perusahaan. Segala arsip yang tersimpan hendaklah bersifat rahasia, dan jangan sampai terjadi kejadian cybercrime akibat segala sistem yang digunakan melalui jaringan komputer. Komputer juga harus dijaga agar terhindar dari bahaya virus komputer. Sekian dari kami, terima kasih.